Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Yuli Duki di sini, dan di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah DM ataupun WA, yaitu seputar lovebird vector. Jadi kebanyakan teman-teman itu masih pada bingung dan masih banyak yang bertanya apakah lovebird ini harus dipakan polos atau mungkin harus dipakan kenceng. Nah, di video kali ini nanti aku akan jelaskan apakah lovebird itu butuhnya polos saja atau mungkin harus dikenceng. Oke, jadi sebelum masuk ke video intinya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jadi sebelum menentukan apakah lovebird teman-teman sendiri itu harus dikasih pakan kenceng ataupun pakan polos, itu teman-teman harus tahu karakter lovebird-nya tersendiri. Jadi untuk belajar memahami karakter lovebird itu emang susah, tapi emang harus dicoba karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk memoles lovebird itu sendiri. Untuk pertama biasanya yang aku terapkan itu tetap tak pakai pakan polos dulu. Kalau memang dari pakan polos itu tidak ada peningkatan ataupun tidak ada hasil, dalam artian tidak mau ngekek loh ya, tidak mau ngekek, cuman diem aja ya, nanti mungkin seminggu setelah itu baru tak kasih pakan kenceng gitu. Itu untuk lovebird yang baru tak dapat, biasanya seperti itu. Jadi aku kemarin baru aja dapat lovebird dan itu aku dapat di postingan. Kebetulan aku tukar sama kandang oryx ya, mungkin kalau di harga ya 150 ribuan lah. Itu pertama kali aku lihat lovebird itu di postingan karena dia lagunya ada yang unik, jadi ya aku berani tuker ya. Kalau di uang ya mungkin 150 ribuan itu. Untuk hal yang tak lakukan pada lovebird yang baru tak dapat itu, di rumah emang seminggu pertama itu tak kasih pakan polos, pakan millet polos biasa, dan bunyi tapi enggak kurang apa ya, kurang rajin, jadi bunyinya bunyi-bunyian aja gitu. Terus selama 1 minggu itu bener-bener tak kasih pakan polos sama mandi malam. Untuk mandi malam sendiri kan di video sebelumnya sudah pernah tak jelaskan. Kalau menurut aku sih buat nyetabilin birahi, dan yang penting untuk lovebird itu biar nggak takut sama orang, karena emang lovebird yang tak kasih nama oryx ini karena hasil dari tukeran kandang, jadi tak kasih nama oryx. Itu emang agak giras ya, agak takut sama orang. Jadi untuk mandi malam dia tujuanku emang untuk menurunkan birahi, serta untuk apa namanya, dia supaya nggak takut orang, nggak giras lah seperti itu. Itu 1 minggu pertama itu pakan polos itu hasilnya emang sama sekali kurang memuaskan, karena paling bunyinya cuman pas diembun tok. Jadi untuk keseharian bisa dikatakan jarang bunyi. Untuk sore aku pulang kerja itu juga jarang bunyi sekali, paling aku ngertinya ya cuman pagi tok. Nah,
dengan rawatan pakan polos tapi hasilnya istilahnya kurang memuaskan, paling bunyi juga ya enggak, ya paling berapa ya, 3 detik 5 detik lah, emang karena dulu dapatnya seperti itu jadi ya bunyinya seperti itu. Jadi full 1 minggu pertama itu pakan polos, embun pagi karena emang aku kerja, jadi enggak istilahnya enggak sempat mandiin pagi, paling cuma embun tok udah gitu, terus mandi malam. Kalau mandi malam memang biar burung itu enggak giras, karena menurutku birahinya juga kurang, jadi biar burung itu enggak giras. Jadi seminggu pertama perawatan seperti itu dan hasilnya kurang memuaskan. Nah, setelah aku lihat dari perawatan pertama itu nggak ada hasil, istilahnya kurang maksimal, baru punya inisiatif burung ini harus dipakan kenceng seperti itu. Jadi kan kita nggak melulu harus langsung dikenceng ataupun harus polos seterusnya, itu enggak. Jadi kalau emang pengen bunyi kan istilahnya dari birahi dia. Kalau birahi dia naik ya otomatis burung bunyi. Tapi kalau birahi kebablasan ya teman-teman tahu sendiri kan, burung nggak mau bunyi, cuman mungkin wak wak tok, atau ya seperti itulah pokoknya gitu. Jadi dari pengamatan seminggu pertama itu aku putuskan untuk pakannya tak naikin dari yang pakan polos, langsung tak naikkan ke agak kenceng. Jadi aku pakainya ini pakan konslet. Untuk pakan konslet turbo sendiri ini memang dari anjuran itu untuk pakan lomba, untuk paling H-2 atau H-2, tapi aku sendiri makainya tak campur sama millet polos, jadi nggak langsung kenceng. Kalau kenceng ini soalnya tinggi banget cuy, jadi aku itu pakainya ini tak campur sama millet polos. Jadi perbandingannya bisa dikatakan kalau mungkin millet polosnya 3 sendok, ini cuma 1 sendok, karena ini emang tinggi banget. Jadi nggak tak full ya, nggak tak full pakan ini. Takutnya biasanya kalau millet kalau burung terbiasa dengan pakan polos ataupun millet kiloan biasa, langsung dikasih pakan kenceng itu otomatis biasanya langsung ambrol, karena bisa dikatakan kaget ya, terbiasa polos langsung di pakan tinggi. Makanya tak campur, dalam artian itu tadi takarannya 1:3. Jadi 3 sendok millet polos, ininya 1 sendok gitu. Ini karena emang pakan ini tinggi banget, jadi harus disiasati seperti itu. Kenapa aku sendiri berinisiatif untuk mencampur? Karena emang pakannya tinggi, dan untuk burung baru kan kita belum tahu apakah dia langsung harus tinggi banget atau mungkin harus harus full. Ini kan enggak. Jadi kita pelan-pelan untuk mencari ketepatannya dalam ini, sekitar untuk mencari kira-kira burung ini tuh dengan porsi segini itu sudah cukup apa belum. Nanti kalau belum, tadi kan takarannya 1:3, kita udah cocok ya udah segitu. Kalau belum cocok mungkin ditambah lagi 3:2 seperti itu, dengan catatan itu tadi ya, 3 sendok millet polos dicampur sama 1 sendok ini gitu. Jadi nggak tinggi banget. Kalau aku sih seperti itu, dan hasilnya alhamdulillah ada peningkatan, walaupun untuk durasi. Kalau durasi sendiri kan tidak seinstan yang dibayangkan, tetap butuh waktu. Tapi alhamdulillah dengan perbandingan 1:3 itu tadi ada kenaikan cukup signifikan, yang pastinya durasinya tambah walaupun cuma beberapa detik. Dan yang tak suka adalah dia itu kalau sekarang, kalau istilahnya diabani, mungkin dipeteti ataupun disiuli itu udah mau nyaut. Itu aku yang suka sama dia sekarang seperti itu. Mungkin karena birahinya agak naik ya. Dengan ketemunya 1:3, alhamdulillah langsung ketemu di situ. Untuk mandi sendiri sekarang malamnya emang, kalau sebelum pakai sama campuran ini kan istilahnya mandinya yang penting basah, karena biar dia nggak giras. Tapi untuk sekarang sudah mulai basah kuyup gitu. Untuk pagi sendiri sebelum embun itu kan, aku embun jam 5 itu biasanya langsung tak embun semprot pakai semprotan kecil itu gitu.
Jadi biar dia birahinya juga udah naik, jadi mandinya juga harus diimbangi. Seperti itu. Untuk saat ini aku sendiri belum tahu ini lovebird-nya itu jantan ataupun betina, karena untuk berarti di rumah hampir 2 minggu ini emang pakai pakan ini yang tak campur itu belum kelihatan bebeknya. Terus tak campur, istilahnya tak jejer sama betina juga dia aman, fine. Tak jejer sama jantan dia juga aman. Jadi untuk saat ini saya masih gambling, tapi kalau dilihat dari body prediksiku betina, tapi kedepannya belum tahu. Itu tadi ya, mungkin teman-teman nanti mau nyoba dengan perbandingan pakan seperti itu juga monggo silahkan, karena aku sendiri buat vlog ini karena sudah pernah mencobanya dengan perbandingan seperti itu gitu. Jadi pelan-pelan untuk mencari kira-kira lovebird itu nanti porsinya dia pakannya seberapa. Kalau aku 1:3 dengan 1 sendok pakan Coselet Turbo dengan millet polos 3 sendok seperti itu. Oke, jadi seperti ini aku ngeramunya ya cuy. Ini millet polos. Jadi yang tak tuangin ke sini dulu itu millet polosnya itu 3 sendok. Sorry banget ini videonya kayak gini kan, ini yang satu. Nah itu terus baru ini. Kalau ini kan twist. Ini kurang ya, baru sedikit. Gimana ya nih? Nah, udah. Tadi baru setengah sendok karena ini aku sambil megang HP ya. Cukup. Nah ini dengan perbandingan 3:1 ya. Jangan dicoba-coba untuk langsung full pakai turbo karena ini tinggi banget. Ini udah kecampur nih. Ini udah kecampur dengan perbandingan 3:1. Kocok-kocok dulu biar merata. Kalau nggak gitu dikasih atasnya nggak apa-apa. Nah, kayak gini pas. Oke, seperti itu aku ngeramunya. Jadi 3 sendok millet putih polos. Ininya turbonya 1 sendok. Ini ngirit banget tadi. Aku baru habis berarti 2 botol ini. 2 apa ya ini kok botol? Ya mohon 2 gini lah. Ini jadi seperti ini cuy. Digunakan untuk jika digunakan untuk harian, campur dengan millet dengan perbandingan millet lebih banyak gitu. Kalau rekomendasinya kan memang ini digunakan untuk lomba. Nah, indikasinya membuat burung lebih gacor, sehat, aktif, meningkatkan birahi burung. Komposisi pakan yang digunakan untuk meningkatkan birahi sangat cocok untuk lovebird lomba, mencetak burung lovebird lebih gacor. Produksinya Aduki ya cuy. Coselet Turbo. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti komen di bawah pasti tak balas. Untuk yang DM ataupun WA mungkin slow respon ya, tapi untuk yang komen di bawah biasanya juga langsung tak balas. Itu pengalamanku dalam perawatan si lovebird oryx ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.